musalliyan ala sayyidina rasulillahil karim amma ba'du. Senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan. Senantiasa kita ucapkan salawat serta salam kepada manusia agung, manusia besar, manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan menjelang siang hari ini kita peringati maulidnya daripada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada ahli keluarga, para sahabat, insyaallah kepada kita dan sampai kepada ahli kubur kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kita sekalian. Sekarang waktu kita jam 11:10. Kita akan menjelaskan manusia yang mulia ini dalam jangka waktu yang singkat 30 menit. Bahkan kalau dibacakan tadi di dalam kitab Maulid Barsanji tadi, kitab Maulid Cimtud Durar, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, sungguh kalimat, kata-kata, apapun yang disampaikan oleh manusia untuk menyebutkan tentang kemuliaan manusia tercinta ini, maka kita tidak akan mampu. Apalagi saya hanya akan menjelaskan dalam jangka waktu 30 menit, maka ini tidak akan bisa memadai Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau saya mau ceramah maulid ini, saya bisa ceramah sampai 3-4 jam karena bahannya terlalu banyak. Namun waktu yang singkat ini kita akan sampaikan. Tadi sudah benar apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Arman tadi, agar kita memperingati maulid ini kita benar-benar tahu siapa itu Nabi Muhammad. Sebab kalau kita tidak kenal itu Nabi Muhammad, maka kita akan mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad kita tidak kenal. Sekarang yang pertama yang ingin saya sampaikan, anggota majelis Habib Abdullah tidak boleh jawab karena orang sudah dengar saya punya ceramah. Saya mau tanyakan kepada kita sekalian, kita sering menyebut kata Nabi Muhammad, sering menyebut nama Nabi Muhammad. Apa arti Muhammad? Apa arti Muhammad? Ini yang kita buat maulid. Kita tidak kenal apa itu Muhammad, arti Muhammad. Baru ada orang yang mengatakan, Ustaz tidak perlu bikin maulid, maulid bid'ah. Ente yang bid'ah dari kepala sampai kaki, karena kau tidak lahir di zaman Nabi, kau tidak ada zaman Nabi. Bid'ah. Maka pendengar Bapak Ibu hadirin oleh Allah, kita buka dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Makanya kalau kita tidak paham Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, belajar lagi kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi, katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu huwa khairun. Hendaknya dengan karunia dan rahmat Allah mereka itu bergembira. Apa yang disebut Imam Suyuti rahimahullah taala di dalam kitab Durrul Mansur, kata beliau di dalam tafsirnya, beliau sampaikan yang dimaksud dengan karunia Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Yang dimaksud dengan rahmat, kata beliau, adalah Al-Quran. Kalau tidak datang Nabi Muhammad, apakah kita kenal karunia Islam? Apa kalau tidak datang Nabi Muhammad, kita tahu Al-Quran? Makanya di dalam ayat yang lain kata beliau,
sebelum kedatangan kita ini dijadikan umatnya Nabi Muhammad, dahulu ada umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni namanya Bani Israel. Ya Bani Israel, ashkuru ni'mati allati 'alaikum. Hei Bani Israel, tidak bersyukur kamu dengan nikmat yang kami berikan kepada kalian. Bani Israel, Bapak Ibu, umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu lahir. Kalau umatnya Nabi Musa lahir sudah dengan dia punya pakaian. Kalau terkena najis umatnya Nabi Musa, itu dia potong dagingnya. Kalau kita masih dibersihkan. Nabi Musa dipotong, dia punya kulit dikasih keluar, dagingnya dikeluarkan untuk mensucikan. Maka kita berbeda. Bani Israel, mereka senantiasa berperang. Namun apa dalam peperangan itu? Mereka bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Ya Allah, menangkan peperangan ini berkat Nabi Muhammad yang akan engkau diutus di akhir zaman. Makanya Allah sampaikan kepada mereka, falamma ja'u bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Falamma ja'ahum ma'arafu kafar bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Tatkala datang Nabi Muhammad yang mereka kenal. Siapa yang kenal? Bani Israel kenal itu Nabi Muhammad. Maka ayat yang lain Allah sampaikan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad melebihi anak-anak yang mereka lahirkan. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka Allah sampaikan dalam ayat yang pertama, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Tatkala datang Nabi yang diutus adalah Nabi Muhammad, mereka ingkar dengan ajaran Nabi Muhammad, fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar itu. Makanya kalau ada orang Islam tidak suka maulid, maka dia kafir. Apa arti maulid? Apa arti maulud? Maulid adalah hari kelahiran, maulud nabinya yang dilahirkan. Kalau mereka tidak suka dengan kelahiran Nabi, apakah tidak kafir? Makanya hati-hati, jangan sembarang-sembarang bilang maulid bid'ah. Belajar kitab. Makanya masuk pesantren, jangan belajar di YouTube. Kita saja belajar di pesantren 5 tahun tidak cukup, 8 tahun tidak cukup. Ini 12 tahun di pesantren, tidak cukup 12 tahun belajar. Baru kita mau belajar cuma 1-2 hari belajar di YouTube. Maka ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita memperingati maulid? Supaya kita kenal siapa itu Nabi Muhammad. Makanya arti kata Muhammad itu yang artinya terpuji. Sudah tahu Pak? Tahu Bu nama Muhammad? Kita bilang-bilang Nabi Muhammad, kita tidak tahu arti Muhammad. Makanya Nabi sendiri sampaikan, al-bakhilu man dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang zikir, orang yang nabotu, paikulu tundu, yang tatkala nama saya disebutkan dia tidak mau bersalawat kepadaku. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperingati maulid, kita kenal dulu siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sama seperti kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian. Artinya dari kalangan manusia, bukan malaikat, bukan juga jin, bukan juga setan, tapi dari kalangan kita manusia. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad? Dia amat perhatian sama kita, dia menginginkan kita beriman, inginkan kita ini beriman Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak sama seperti kita. Nabi sampaikan kepada kita di dalam hadis yang lain, apa kata Nabi? La yu'minun, tidak beriman kamu hatta yuhibba li ahi, sebelum kamu mencintai saudaramu, wa yuhibbu li nafsi, sama seperti kamu cinta dirimu sendiri. Nabi mengatakan kalau kita hanya cinta diri kita, kita tidak cinta orang lain, maka la yu'minun, tidak beriman kamu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orientasi kehidupan kita di atas dunia bukan secara individual.
bukan individualisme, bukan hanya sendiri saja kita. Sendiri nanti kata Allah kalau sudah datang hari kiamat, nafsi-nafsi. Bahkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam diminta diberikan syafaat. Adam mengatakan nafsi-nafsi, hari ini nafsi-nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sibuk di hari kiamat. Ini untuk kita. Bagaimana kita tidak akan mengenal pribadi Nabi Muhammad yang kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak ada pertemuan kita seperti ini. Kalau tidak ada Nabi Muhammad maka kita tidak diciptakan oleh Allah. Bahkan Allah sampaikan kepada Nabi Adam, wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad engkau tidak akan aku ciptakan. Ini daripada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lihat seorang orientalis barat, orang kafir, tapi dia tulis dalam satu judul bukunya 100 tokoh berpengaruh di dunia yang dia tempatkan di peringkat pertama adalah Nabi kita besar Muhammad SAW. Tadi Pak Arman Maulana, Pak Haji Arman Maulana sudah sampaikan tokoh pembaharu. Tidak ada orang yang lebih hebat daripada Nabi kita besar Muhammad SAW. Kalau kita buka tadi, makanya kalau pegang HP, buka hal-hal yang bermanfaat. Cari mu'alaf-mu'alaf dunia yang kebanyakan mereka masuk Islam dalam penelitian mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sudah terbukti sehingga mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Seorang pengembala di gurun pasir tidak tahu baca tulis, tapi bisa mengubah dunia ini kalau bukan orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat tentang penciptaan, para peneliti barat buktikan bagaimana kebenaran Al-Quran. Mereka dapatkan bahwasannya terjadi antara langit dan bumi ini, kata Allah, diteliti oleh seorang NASA, peneliti NASA di Amerika Serikat, seorang Jerman, orang Prancis, Denmark, Amerika. Mereka mengatakan bahwasannya dulu antara langit dan bumi ini adalah sesuatu yang padu, bersatu dia. Terjadi Big Bang, ledakan. Maka yang menjadikan kehidupan ini adalah oksigen, air. Diterangkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami jadikan seluruh dunia ini, dahulunya langit dan bumi ini adalah sesuatu yang padu, sesuatu yang sama. Kemudian kami pisahkan keduanya dan terjadilah kehidupan ini berkat adanya air. Maaf Bapak Ibu hadirin muliakan Allah. Saya tahu di sini semua guru, pendidik. Saya bukan bermaksud untuk menggurui kita, tapi inilah kebenaran Al-Quran. Bahkan yang paling sepele diteliti oleh peneliti barat. Apa yang mereka teliti? Seekor lalat. Apa yang diteliti sama seekor lalat sehingga ilmuwan menjadi masuk dalam Islam? Kata Nabi dalam satu hadis yang paling remeh-temeh, orang bilang yang paling gampang. Tatkala kata Nabi, kalau ada bejana kita susu, kopi, teh dimasukkan lalat, maka benangkan lalat itu baru keluarkan. Sebab kata Nabi, satu sayap lalat membawa penyakit, satu sayapnya membawa obat. Makanya kalau lalat tenggelam, sayap sebelah kiri dia tenggelamkan, kasih masuk air, dia punya sebelah kanan itu mengapak. Maka kata Nabi, celupkan keduanya. Kenapa? Yang dia bawa penyakit, yang sebelah kanan dia bawa obat, dicelupkan, kasih keluar, minum, tidak apa-apa. Hal yang paling kecil diteliti sama orang barat. Masya Allah, seorang nabi, makhluk yang kecil saja bisa dia jadikan yang demikian. Maka bagaimana kita umat Islam tidak bangga dengan lahirnya daripada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka harus kita ambil contoh yang besar dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak pernah marah apabila disinggung tentang pribadinya. Nabi kalau urusan pribadi Nabi tidak marah. Tapi kalau urusan agama, oh Masya Allah, Nabi marah betul. Makanya kalau ada orang Islam, ada umat Islam yang agamanya diganggu, ditindas, kemudian tidak bertindak, Masya Allah, maka diragukan keimanan dan keislamannya. Tapi kalau soal pribadi kita, maka tidak boleh kita mengganggu. Sebab Nabi Muhammad SAW bahkan Allah sampai
sampaikan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Duribat alaihimul ladhilatu aynama sukifu. Kalian itu tidak akan bisa merasakan kebaikan, kamu tidak akan bisa merasakan ketenangan, kamu tidak akan bisa merasakan kebahagiaan kalau kamu tidak menjaga hubungan baik dengan Allah. Di sini ada anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong, ada kepala dinas, ada bapak ibu kepala sekolah, ada dewan guru. Bapak ibu, kalau kita dapatkan jabatan, dapatkan pangkat, kalau kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan harap kalian akan bisa merasakan yang namanya ketenangan. Makanya saya ini, maaf Pak anggota DPR, ada ibu-ibu yang sampaikan ke saya, Ustaz, kalau akan datang kita ini mau pilih anggota dewan, kita mau pilih perempuan saja. Kenapa begitu? Soalnya Ustaz, kalau laki-laki yang jadi anggota dewan, pas sudah jadi anggota dewan tambah istri. Tapi ini tidak, yang beliau 2 orang tidak, insya Allah. Ini ibu-ibu yang bilang, ini kisah nyata. Saya tidak mau bicara bohong untuk menertawakan orang, karena Imam Al-Ghazali sampaikan, kalau kita sampaikan cerita bohong, kata Nabi, kemudian menjadikan orang tertawa, siapkan tempat duduknya di neraka. Makanya saya sering sampaikan kepada penceramah, jangan karang-karang itu cerita menjadikan orang tertawa. Kalau ini kisah nyata dan benar adanya. Kalau ada bukti, nanti tatarannya sama ketua KPU dulu, Ibu Amelia, itu dengan dia bicarakan rekan itu yang sampaikan ke saya. Katanya begitu, tapi insya Allah tidak seperti itu. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita jadikan contoh teladan. Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi kalau dia ini tidak pernah marah, Nabi dicaci maki nggak marah. Seorang wanita tua didapati oleh Nabi Muhammad, dia sedang nikah, yang namanya kayu bakar. Kalau kita tahun 80-an 90-an masih memasak pakai kayu api. Kalau anak-anak sekarang jangan harap, sudah tak biasa dengan kompor gas. Malam saya kalau tinggal di Tololeh, kalau semua dekat Lebaran, saya sampaikan orang di sekitar saya, insya Allah kalau semua dekat puasa, Allah kirimkan nanti itu orang kayak dibilang rampe, itu kayu-kayu yang nanyur di laut, itu saya kumpul semua dulu. Alhamdulillah selama saya tinggal di sana 5 tahun selalu dikirimkan. Nanti sudah ada gas, sekarang tidak ada lagi, tidak ada itu rampe. Wallahi demi Allah, boleh tanya nanti orang-orang di sekitar saya. Itu Masya Allah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita menyampaikan tentang keindahan akhlak daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi itu satu, dia tidak pernah marah. Itu Nabi kita SAW. Yang kedua, Nabi kita ini, kalau ada orang datang kepada Nabi meminta sesuatu, maka tidak pernah Nabi tolak. Tapi tanya sama anggota DPR, tanya sama pak kepala dinas, yang paling mereka takutkan di antara kita adalah proposal. Betul Pak? Betul Pak? Yang mereka takutkan proposal. Karena apa? Proposal itu bisa membunuhku, kata anggota dewan. Kenapa begitu Ustaz? Kita mau realisasikan, kita tidak mampu. Kalau kita tidak realisasikan, dibilang kita pembohong. Makanya usahakan kita tahu diri, lihat-lihat dua keadaan kasihan. Tidak semua anggota dewan itu kaya. Supaya nanti mau dipilih ulang, kita manfaat baru kita tidak pilih lagi orang. Hati-hati, harta sufirta sufinnar, menyogok yang terima sogok dua-dua dalam neraka. Cuma saya tidak menjelaskan. Nabi kalau datang orang minta kepadanya itu Nabi tidak tolak. Maka ada 3 hal kata Nabi, jangan ditolak kalau orang datang. Yang pertama, dia minta air. Minta air sama kita kasih. Kalau dia datang minta minum, walaupun dia datang dengan menunggang kuda, walaupun sekarang dia datang dengan mengendarai Alphard, pakai Toyota Alphard datang, ada kopi air minum, lihat saya ada pembicara, masa pakai Alphard minta takwa sama kita orang. Walaupun dia datang menunggang kuda, kata Nabi, maka tidak boleh ditolak. Yang kedua yang tidak boleh kita tolak kalau orang datang meminta sama kita, minta garam. Kalau kita ibu-ibu biasanya kalau orang minta garam 1 kali, 2 kali, 3 kali, pindah di rumah saja. Masa biar garam tiap hari minta
Kan begitu kita Bu ya? Kalian begitu? Ada Ustaz bagaimana besok minta garam, minta bawang, minta lagi rica mau bikin nasi goreng. Besok begitu lagi. Inilah kita kalau Nabi tidak seperti itu, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang ketiga, Nabi itu tidak pernah menolak kalau minta api. Minta api untuk pakai memasak. Itu jangan pernah kita tolak. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kata Nabi ke Allah Subhanahu wa taala bahwasanya duribat alaihimul ladzina tu'aina masukifu illa bihablillahi wa bihablim minan nas. Kamu tidak akan bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan. Dengan Allah kita labuh, ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran. Tapi dengan orang, dengan tetangga, dia punya jahat minimpun. Oh, di neraka kau punya tangga ini, kau bagian gua di neraka. Sadar sedikit orang di neraka terus ini. Dia sendiri saja di surga. Kita orang di neraka semua ini. Maka jangan begitu. Maka kita sampaikan Allah sudah ajarkan kepada kita. Allah sudah sampaikan kepada kita untuk berlaku lemah lembut kepada keluarga saudara kita. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya maka kita kenal dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita betul-betul mampu untuk merefleksikan diri kita di dalam kehidupan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ambil contoh adalah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kalau dicaci maki, Masya Allah, datang Nabi kepada seorang tua tadi yang saya sampaikan, dia mulai ikat dia punya kayu bakar. Nabi datang karena orang tua nenek-nenek sudah tidak mampu pikul, dia ambil pikul sampai bawa di rumah. Nabi pikul begini, Masya Allah, nenek-nenek di samping masih juga banyak rocok. Jangan kau percaya Muhammad begini, Muhammad itu begini. Nabi Muhammad tenang saja. Kalau kita bantu orang, kalau kita bilang, kau kenal itu Abdurrahman? Oh, tidak betul, padahal saya pikul di samping. Bos, saya banting itu kayu bakar. Kurang ajar seseorang kakak ini kayu bakar, kau fitnah lagi saya, kau caci maki lagi saya. Nabi tidak begitu. Nabi pikul. Sampai di rumahnya Nabi taruh. Nabi mengatakan, sudah itu kayu api, saya mau berangkat. Tunggu anak muda, tunggu. Tunggu sini dulu anak muda, saya mau tanya, siapa namamu anak muda? Anak muda bilang begini, Nabi SAW sampaikan, nama saya Muhammad. Bayangkan tidak ada kata Nabi nama Muhammad itu selain Nabi kita SAW. Tidak pernah ada nama Muhammad itu sebelumnya. Maka hanya Nabi kita besar Muhammad. Dia mengatakan Muhammad, nenek itu langsung terduduk, menangis nenek itu. Dia katakan, nenek muda, engkau yang saya fitnah, engkau yang caci maki di langsung di depan matamu, kamu tidak marah sedikit pun. Maka kata Nabi SAW, nenek tadi sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, ajarkan saya tentang Islam. Maka yang pertama Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajarkan tentang kasih sayang. Apalagi insya Allah kalau Bapak dan Ibu guru, maaf sekali, kita sama-sama ini adalah orang tua yang berusaha mendidik anak kita menjadi orang yang baik. Kata para ulama, kalian tidak akan mampu merubah orang lain. Kita Bapak Ibu mau didik anak-anak kita, mau kasih jadi pintar, tidak akan bisa, kata para ulama, sebelum kalian punya kecintaan. Kamu cinta kepada orang yang akan kamu rubah, cinta dulu. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benci kepada anak-anak yang kita didik, jangan harap anak-anak kita akan menjadi pendidikan, mendapatkan pendidikan yang baik dari kita. Apalagi timbal baliknya, seorang murid juga tidak suka dengan dia punya guru. Jangan harap itu murid itu akan mampu mengambil petikan dan pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Saya dulu di pesantren ini pengalaman. Saya bukan orang yang duduk di majelis. Saya ini orangnya cuma mujahadah saja, jarang belajar. Tapi saya punya guru-guru tidak tuntun saya belajar, dan saya cinta apapun saya punya guru sampaikan, pasti saya laksanakan selama itu dalam kebaikan. Sebab Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin wa ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sampaikan kebaikan, maka sami'na wa ta'ana, kita laksanakan. Maka itulah keberkahan itu insyaallah akan kita
Kita tidak akan bisa merubah orang lain kalau kita tidak punya perasaan cinta kepada orang yang akan kita rubah. Maka siapapun dia, maka Nabi menyampaikan kepada kita doa yang paling mustajab, doa yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak tahu kalau kita mendoakan kepadanya kebaikan, maka insya Allah Allah akan datangkan kebaikan kepada orang yang kita doakan, dan Allah akan memberikan kebaikan kepada kita berkat doa yang kita doakan kepada orang lain. Maka sama-sama melalui kesempatan maulid ini kita banyak-banyak berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, memohon kebaikan kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga Pak Arman, kemudian Bapak anggota dewan, Bapak Ibu guru kepala